Halo semuanya, di sini saya akan berbagi resep cara memasak ikan kembung sambal kemangi. Rasanya benar-benar enak, wangi, segar, gurih, dan pedas. Simak terus videonya. Pertama-tama di sini saya menyiapkan ikan kembung sebanyak 1 kg. Ini untuk ukuran lumayan besar, sudah saya marinasikan dengan garam. Kemudian goreng terlebih dahulu untuk ikan kembungnya. Masukkan ikan ke dalam minyak panas. Goreng ikan sampai menjadi benar-benar matang dan benar-benar garing ya, supaya tidak tercium bau hanyir kalau sampai kering. Nah, sampai menjadi seperti ini sudah matang ke semua bagiannya. Jika sudah seperti ini, selanjutnya hanya tinggal diangkat saja, kemudian ditiriskan. Angkat semua ikannya. Setelah itu tinggal ditiriskan saja. Selanjutnya siapkan untuk bumbu. Di sini ada 15 cabai keriting merah, ada 7 cabai rawit, 10 bawang merah, dan juga 7 bawang putih. Bumbunya dihaluskan terlebih dahulu semuanya. Di sini saya menggunakan blender untuk proses penghalusannya. Haluskan terlebih dahulu. Nah, ini bumbu yang sudah saya haluskan. Kemudian bumbu tambahan ada daun kemangi secukupnya. Kemudian ada 1 sendok teh garam, 1 sendok teh penyedap rasa, 1 sendok teh gula pasir. Selanjutnya tumis terlebih dahulu untuk bumbu yang sudah dihaluskan. Beri minyak secukupnya, kemudian panaskan. Setelah minyak panas, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Aduk-aduk dan tumis-tumis sampai bumbunya menjadi benar-benar matang. Diaduk-aduk terus supaya tidak menjadi gosong. Nah, sampai menjadi seperti ini ya, ini sudah menjadi benar-benar matang untuk bumbunya, sudah tercium aroma harum dan tidak bau langu lagi. Jika sudah seperti ini, selanjutnya di sini saya tambahkan air kurang lebih sebanyak 150 ml supaya nanti bumbunya meresap ya. Saya tambahkan air. Aduk-aduk, selanjutnya tambahkan garam, penyedap rasa, gula pasir. Aduk-aduk sampai semua menjadi tercampur dan merata. Jika sudah tercampur, masukkan ikan yang sudah digoreng. Setelah itu kemudian aduk dan diamkan sampai bumbu meresap ke dalam daging ikannya. Aduk sampai merata. Nah, jika sudah tercampur, diamkan sejenak sampai bumbunya meresap. Jika bumbunya sudah menjadi meresap, tinggal tambahkan saja daun kemanginya. Selanjutnya, tinggal aduk-aduk kembali sampai daun kemanginya menjadi layu. Sampai menjadi layu saja ya untuk daun kemanginya, jangan terlalu lama. Jika sudah menjadi benar-benar layu seperti ini, boleh dites atau diicip rasa, barangkali ada yang kurang, boleh untuk ditambah. Namun jika sudah pas, tinggal dihidangkan. Inilah hasilnya, olahan ikan kembung sambal kemangi, rasanya benar-benar enak. Cara pembuatan sangat mudah dan juga simpel. Silakan untuk mencobanya. Halo semuanya, di sini saya akan berbagi resep cara membuat pepes ikan. Caranya benar-benar mudah, bumbunya benar-benar melimpah, rasanya pun enak. Simak terus videonya. Pertama-tama di sini saya menyiapkan 1 kg ikan nila. Untuk ikannya boleh apa saja ya, sesuaikan saja dengan selera. Kemudian selanjutnya ada bumbu yang harus dihaluskan. Di sini ada 4 ruas kunyit, 4 ruas jahe, 4 cabai merah besar, 7 bawang putih, kemudian 10 siung bawang merah, 20 cabai keriting merah, 10 biji kemiri.
Untuk bumbunya sesuaikan dengan selera. Jika ingin bumbunya benar-benar melimpah, boleh banyak ya. Kemudian selanjutnya bumbu akan saya haluskan terlebih dahulu sampai menjadi benar-benar halus. Nah, ini untuk hasil bumbu yang sudah saya haluskan, ini sudah menjadi benar-benar halus. Bumbunya akan saya tumis terlebih dahulu supaya nanti tidak menjadi bau langu. Kemudian selanjutnya bumbunya akan saya tumis terlebih dahulu, tidak menggunakan minyak ya, karena tadi saat proses penghalusan saya beri minyak untuk campurannya. Tinggal ditumis saja sampai bumbunya menjadi benar-benar matang dan juga wangi. Kemudian tambahkan 2 sendok teh garam dan 2 sendok teh penyedap rasa. Agak banyak penambahan garam dan penyedap rasanya karena nanti tekstur dari pepes biasanya ada kuahnya, supaya menyerap jadi lebih banyak untuk garam dan juga penyedap rasanya, dan juga lebih berasa meresap ke dalam daging ikannya. Aduk-aduk terus sampai menjadi benar-benar matang. Nah, sampai menjadi benar-benar matang seperti ini, sudah tercium aroma harum dan juga sudah menjadi matang. Selanjutnya siap untuk dioleskan ke dalam ikan. Bumbu tambahannya di sini ada daun salam secukupnya, ada daun kemangi secukupnya, ada 2 tomat yang sudah saya iris-iris, 3 batang serai yang sudah saya iris-iris, lengkuas secukupnya. Ini tambahannya supaya lebih wangi. Siapkan daun yang sudah saya bakar terlebih dahulu supaya teksturnya menjadi lembek dan tidak kaku ya. Jadi dibakar terlebih dahulu untuk daunnya, dan juga jangan lupa untuk dibersihkan ya. Selanjutnya tinggal dirapihkan ya untuk alasnya supaya menjadi lebih wangi. Saya tambahkan daun salam, lengkuas, batang serai, daun kemangi, dan juga tomat. Kemudian selanjutnya di bawahnya juga saya tambahkan bumbu yang sudah ditumis supaya nanti bagian atas dan bawahnya terlumuri oleh bumbu. Nah, ini ikannya saya potong ya untuk buntutnya. Untuk bagian dalamnya pun saya masukkan bumbu supaya bumbunya benar-benar meresap dan melimpah. Jadi saya tambahkan bumbu dan juga sedikit rempah dimasukkan. Kemudian untuk di bagian atasnya saya lumuri kembali bumbunya. Agak banyak ya penambahan bumbunya supaya hasil dari bumbunya benar-benar melimpah dan juga menyerap ke dalam daging ikan. Tambahkan juga daun salam, daun kemangi, batang serai, dan lengkuas secukupnya di atasnya supaya menjadi benar-benar wangi untuk hasilnya. Jika sudah ditambahkan seperti ini, selanjutnya jika semuanya sudah siap, tinggal diikat kemudian atau ditutup ya seperti ini, seperti lontong bentukannya. Di sini untuk bagian ujungnya saya beri tusukan gigi supaya mengunci dan tidak keluar untuk bumbu dan ikannya. Nah, ini hasilnya, kemudian semuanya dibungkus. Ini sudah saya bungkus untuk semua hasilnya, siap untuk saya kukus. Rapihkan menggunakan panci pengkukusan ya, simpan benar-benar rapi supaya tertutup nanti untuk hasilnya. Nah, ini sudah siap untuk dikukus. Sebelumnya saya sudah siapkan di sini air ya. Siapkan air sampai menjadi benar-benar mendidih seperti ini. Jika sudah mendidih seperti ini, kemudian masukkan atau tumpukan pengkukusannya. Selanjutnya tinggal tutup saja pancinya sampai menjadi benar-benar rapat dan kukus kurang lebih selama 30 menit supaya benar-benar matang, empuk, dan bumbunya meresap. Nah, kemudian ini untuk hasil yang sudah saya kukus dan saya diamkan selama 30 menit menggunakan api sedang. Ini hasilnya sudah benar-benar wangi dan benar-benar matang. Tinggal dicek, kemudian tinggal dihidangkan. Matikan saja api kompornya. Nah, ini hasilnya akan saya cek terlebih dahulu ya. Ini akan saya buka untuk hasilnya. Nah, ini untuk hasil yang sudah menjadi benar-benar matang. Selanjutnya akan saya icip rasanya. Inilah hasilnya, ini benar-benar cantik, bumbunya benar-benar melimpah. Untuk rasa ini benar-benar enak. Selamat mencobanya. Halo semuanya, di sini saya akan berbagi resep cara membuat ikan nila cobek. Rasanya benar-benar enak,
Cara pembuatan sangat mudah dan juga simpel. Simak terus videonya. Pertama-tama di sini saya menyiapkan setengah kilogram ikan nila, setengah kilogram isinya ada 2 ya, atau sesuaikan dengan selera untuk ukuran. Kemudian untuk bumbu marinasi di sini saya haluskan 2 siung bawang putih, 1 ruas kunyit, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh ketumbar bubuk. Semuanya akan saya haluskan sampai menjadi benar-benar halus. Nah, sampai menjadi seperti ini ya, ini sudah menjadi benar-benar halus. Selanjutnya siap untuk dimarinasikan ke ikannya. Langsung marinasikan saja ke dalam ikannya. Ratakan sampai semua benar-benar tercampur dan juga merata ke seluruh bagian ikannya. Nah, sampai menjadi seperti ini ya, ini sudah benar-benar merata. Untuk bumbu marinasinya, boleh didiamkan dulu. Selanjutnya tinggal goreng ikannya. Goreng menggunakan minyak panas ya. Goreng sampai ikannya menjadi benar-benar matang. Jangan lupa untuk dibalik supaya semua bagian matang dengan sempurna. Pastikan semua bagiannya menjadi benar-benar matang. Nah, jika sudah menjadi benar-benar matang seperti ini, selanjutnya hanya tinggal diangkat dan ditiriskan saja. Kemudian siapkan untuk bumbu cobeknya, ada 3 siung bawang merah yang sudah saya potong-potong atau iris-iris, sedikit jahe, kemudian sedikit kencur juga yang sudah dipotong-potong, 1 bungkus saset terasi instan ya. Kemudian ada cabai rawit merah, cabai keriting merah, dan juga cabai hijau. Untuk pedasnya sesuaikan dengan selera, tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh penyedap rasa. Semuanya diulek sampai menjadi teksturnya kasar saja ya, tidak usah terlalu lembut banget. Untuk tingkat kepedasan sesuaikan saja dengan selera, boleh ditambah atau dikurangi cabainya. Ulek-ulek terus. Nah, kira-kira sampai teksturnya seperti ini ya. Selanjutnya saya tambahkan air sedikit saja ya, jangan terlalu banyak. Setelah itu tinggal diaduk-aduk sampai semuanya menjadi tercampur dan merata supaya tidak terlalu kental. Jika sudah seperti ini, tinggal masukkan ikannya. Saya geprek terlebih dahulu ya untuk ikannya supaya bumbunya benar-benar meresap ke dalam daging ikannya. Setelah itu tinggal diaduk dan campurkan secara merata. Setelah diaduk dan tercampur merata, boleh diicip rasa barangkali ada yang kurang. Jika sudah pas, siap untuk dihidangkan dan tinggal makan. Inilah hasilnya. Olahan ikan cobek rasanya benar-benar enak, nikmat, pedas, gurih. Cara pembuatan sangat mudah dan juga simpel. Silakan untuk mencobanya. Halo semuanya, di sini saya akan berbagi resep cara mengolah atau memasak ikan nila atau mujair menjadi masakan yang enak. Simak terus videonya. Pertama-tama di sini saya menyiapkan 1 kg ikan nila atau ikan mujair yang sudah saya bersihkan dan saya sayat. Selanjutnya saya siapkan 7 bawang merah, 5 bawang putih, 1 bawang bombay, 1 ruas jahe, 1 ruas kunyit, 4 cabai keriting merah, semuanya sudah saya iris-iris. Ada 2 sendok makan saus tomat, 5 sendok makan kecap manis, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh penyedap rasa, setengah sendok teh lada bubuk. Pertama-tama goreng terlebih dahulu ikannya. Goreng ikan sampai menjadi benar-benar matang, agar nanti saat proses pemberian bumbu tidak menjadi hancur. Setelah ikannya matang, selanjutnya tinggal ditiriskan saja. Goreng semua ikannya ya.
Kemudian selanjutnya di sini saya menumis bumbu menggunakan minyak bekas penggorengan, diambil secukupnya saja. Setelah minyak panas, masukkan terlebih dahulu bawang putih dan juga bawang merah. Selanjutnya diaduk-aduk sampai menjadi layu. Diaduk-aduk supaya tidak menjadi gosong. Setelah bawang putih dan bawang merah menjadi layu, selanjutnya masukkan bawang bombaynya. Aduk kembali sampai semua bawangnya menjadi benar-benar matang. Nah, sampai menjadi benar-benar matang seperti ini. Jika sudah menjadi benar-benar matang, selanjutnya di sini saya memasukkan 500 ml air. Kemudian selanjutnya masukkan garam, penyedap rasa, lada bubuk. Masukkan juga jahe dan kunyit. Untuk cabai keritingnya nanti dimasukkan terakhir. Diaduk-aduk, selanjutnya masukkan kecap manis. Kemudian masukkan juga saus tomatnya. Aduk-aduk semuanya sampai bumbu menjadi tercampur dan merata. Setelah bumbu menjadi tercampur dan merata, kemudian diamkan sampai airnya menjadi mendidih. Sampai menjadi mendidih seperti ini. Selanjutnya jika sudah mendidih, tinggal masukkan saja ikan yang sudah digoreng. Masukkan semua ikannya, usahakan ikan terendam oleh air supaya bumbunya benar-benar meresap ke dalam daging dari ikannya. Tinggal didiamkan saja sampai airnya menyusut dan bumbu meresap. Usahakan terendam agar semua bagian ikannya nanti teresapi oleh bumbu. Setelah saya diamkan sampai airnya sedikit menyusut, kemudian bumbunya sudah menjadi benar-benar meresap, boleh dites atau diicip rasa ya, barangkali ada yang kurang, boleh ditambahkan. Namun jika sudah pas, tinggal masukkan saja potongan cabai keriting merah. Kemudian tadi saya lupa menyebutnya, tambahkan juga 2 batang daun bawang yang sudah saya potong-potong. Diamkan sampai daun bawang dan cabai keritingnya menjadi layu. Untuk airnya jangan sampai menjadi kering ya, cukup macak-macak saja. Kemudian jika daun bawang dan cabai sudah menjadi layu, bumbunya pun sudah menjadi pas, tinggal disajikan saja. Inilah hasilnya, olahan ikan nila dengan rasa yang enak, gurih dan juga nikmat. Cocok untuk menu sahur maupun buka puasa. Silahkan untuk mencobanya. Jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan subscribe. Terima kasih.